Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi hari ini. Mari sama-sama saya mengajak untuk setiap kita menikmati hadirat Tuhan, bahwa kerinduan kita, bahwa kehausan kita akan hadirat Tuhan.
nikmati hadirat-Nya, rasakan jamahannya, dan mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memulai hari kami dengan menikmati hadirat-Mu Tuhan, membawa kerinduan kami akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan Kau memuaskan hati kami dengan hadirat-Mu. Tuntun langkah kami Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Biarkan setiap kami boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Sebab kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa penyembahan kita, bawa syukur kita di dalam hadirat Yesus. Oh Yesus, ku berseru memanggil nama-Mu, sebab Kau yang utama di hidupku. Hanya Engkaulah Yesus. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait kudus-Mu. Haleluya, syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat anugerah-Mu, selalu baru di setiap waktu. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu seumur hidupku. Haleluya, yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami haus akan Engkau Yesus. Makasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama bawa kehausan dan kerinduan kita dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun
jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari yang percaya lebih sungguh katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, tinggal berdiam di dalam hadirat-Mu. Dan hanya Engkau yang layak kami sembah, layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda, dan saya percaya berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Kesembuhan dari Jarak Jauh. Boleh ketik bersama-sama, kesembuhan dari jarak jauh. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 50-54 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayahnya itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Saudara, Alkitab mencatat ketika Yesus ada di Kana di Galilea, tempat di mana dia pernah membuat mujizat air biasa menjadi air anggur, ada pegawai istana yang datang dari kota Kapernaum lalu mengundang Yesus yang saat itu ada di Kana untuk pergi ke Kapernaum menyembuhkan anaknya yang sakit demam dan hampir mati. Tetapi Yesus tidak datang ke tempat tersebut. Dia hanya mengucapkan satu patah kalimat dan kemudian anak tersebut menjadi sembuh. Dari sini kita perlu belajar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang dari jarak jauh, tidak perlu datang dekat. Sebab kalau kita baca dalam Yeremia 23 ayat yang ke-23, Alkitab berkata demikian. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat
Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Jadi Allah itu jauh dekat sama. Allah tidak dibatasi oleh ruangan, bahkan oleh waktu, saudara. Sehingga kalau saudara hari ini ada pergumulan, ada beban, ada sakit penyakit, ada permohonan doa, saudara boleh berdoa. Dan ketika engkau berdoa sambil menonton YouTube ini, kalau engkau beriman, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Jika di dunia ini ada dua orang sepakat meminta apa saja, permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa Surgawi. Ada yang berdoa supaya anaknya mendapatkan sekolah atau tempat kuliah yang bagus, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, sepakat hari ini dalam nama Yesus, Tuhan bisa mengabulkan doamu. Dia bukan Allah yang dekat, Dia juga adalah Allah yang jauh. Saudara bisa doa lewat Zoom, lewat YouTube, lewat telepon biasa, lewat video call, WA call, apa saja sarananya. Kuasa Tuhan tetap bisa menjamah setiap orang. Nah, saudara-saudara, saya juga belajar di sini bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita minta. Orang ini minta supaya Yesus datang. Yesus menyembuhkan tanpa perlu datang. Berarti caranya Tuhan yang tentukan. Kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Saya pernah baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman, seorang panglima Aram yang sakit kusta, datang ke Israel. Ketemu Nabi Elisa, minta disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika Naaman ini datang, Nabi Elisa nggak mau nemuin. Dia suruh aja bujangnya dengan perkataan, mandi 7 kali di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Dia marah loh saudara sekalian. Dan dia bilang gini, aku pikir setidak-tidaknya dia datang menjumpai aku, lalu memanggil nama Tuhannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, maka penyakitku akan sembuh. Ngapain aku disuruh mandi di sungai Yordan? Di negara kita aja sungainya lebih bagus, lebih bersih daripada sungai Yordan. Tetapi untunglah pegawai-pegawainya berkata, Tuanku, ikutilah saja, ini kan permintaan yang gak seberapa berat, ayo lakukan. Dan ketika dia taat, dia sembuh. Saudara, cara Tuhan menyembuhkan, menjawab doamu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tapi izinkan Allah dalam kedaulatannya bertindak. Nah, secara praktis, kalau saudara sakit atau anggota keluargamu sakit, lalu saudara panggil pendeta, gak datang. Pendeta hanya telepon saja, atau pendeta hanya mengutus orang lain, ya mungkin staf pengembalaan atau pemimpin komsel. Jangan kecewa, karena yang menyembuhkan bukan pendeta yang harus datang. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Dan saya mau bilang, lebih baik Yesus tidak datang loh saudara. Lebih baik dia hanya ngomong, pergilah anakmu sembuh. Karena kita berkata seketika itu juga anaknya langsung sembuh. Nggak usah menunggu waktu Yesus datang. Karena ketika orang ini pulang, orang-orang di rumah bilang, anakmu sudah sembuh, sudah sehat. Kapan? Kemarin kira-kira jam 1 katanya. Oh, jadi kalau Yesus datang duluan kan bukan kemarin sembuhnya, baru sekarang sembuhnya. Cara dan jalan Tuhan seringkali tak terpahami, tapi percayalah, cara dan jalan Tuhan adalah yang terbaik. Biar dia yang ngatur hidup kita. Karena yang kita pikir paling bagus belum tentu terbagus. Tapi kalau Tuhan pasti dia menyediakan yang lebih indah. Saya ingat saudara masa pandemi ada satu rumah di samping gereja bagian belakang yang mau dijual ke gereja. Oh, saya udah tawar melalui satu pengurus dan harganya udah hampir dekat sekali saudara. Saya pikir itu nanti bisa untuk perluasan tempat sekolah minggu. Ternyata dia jual kepada orang lain, gak kasih tahu kita saudara. Pada selisih sedikit dan kita juga beranilah bayar segitu. Aduh, saya nyesel sekali. Tetapi saudara, 1 bulan kemudian ada rumah yang nempel di samping depan gereja yang ditawarkan. Dan akhirnya itu yang jadi. Dan kalau kami beli rumah yang samping sebelah belakang itu, maka kita udah kehabisan uang nih untuk bisa membeli rumah yang di samping depan malah nempel dengan gereja.
Sekarang tinggal sambung aja. Jadi Tuhan menggagalkan kerinduan kita, permohonan kita karena Tuhan mau sediakan yang lebih baik. Haleluya. Pelajaran lain yang saya bisa pelajari adalah pada waktu Yesus berkata, "Pergilah, anakmu sembuh." Orang itu dikatakan percaya kepada perkataan Yesus. Ini menunjukkan imannya bertumbuh. Dia mengamini firman perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Dan itu membawa mujizat dalam hidup dirinya dan juga anaknya. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, kalau Tuhan berbicara kepada kita, aminkan. Karena iman itu artinya mengaminkan firman. Apapun yang Tuhan bilang, amin. Percayalah, mujizat akan terjadi. Amin. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Amin. Kalau kita mengaminkan firman, pertolongan Tuhan dinyatakan. Ada seorang penginjil dari China, dari Tiongkok datang ke Jakarta. Lalu kemudian ditanya seorang Kristen dari Indonesia, apa rahasianya sehingga di China itu perkembangan kekristenan itu luar biasa? Oh, kami suka baca Alkitab katanya. Ah, orang Indonesia juga suka baca Alkitab, kata orang dari Jakarta. Oh, lain. Anda kalau baca Alkitabnya gimana? Dari kiri ke kanan. Jadi kalau baca Alkitab kepalanya goyang-goyang kiri kanan. Kalau orang Arab kan bacanya dari kanan ke kiri, goyang-goyang juga kepalanya. Tapi kalau kami, tulisan Mandarin itu dari atas ke bawah. Jadi percayalah kepada Tuhan, kepalanya ngangguk-ngangguk. Percaya kepada Tuhan, oh Tuhan katanya. Akhirnya banyak mujizat terjadi. Nah, maksud saya bukan berarti kita harus balik posisi Alkitabnya. Tetapi sikap hati kita ini loh yang harus percaya. Apapun yang Tuhan ngomong, walaupun kadang-kadang gak masuk akal, imani saja karena firman itu di atas logika kita. Orang yang percaya akan mengalami mujizat Tuhan. Dan menarik di ayat 53 dikatakan, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Wah, ini dahsyat saudara. Bukan hanya pribadinya yang percaya, tapi dia juga bisa membawa seluruh keluarganya untuk beriman kepada Kristus. Ini selaras dengan apa yang dicatat dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Ketika Paulus berkata kepada kepala penjara di Filipi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan hari itu juga kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, betapa pentingnya kita memenangkan seluruh keluarga kita bagi Kristus. Kalau ada anakmu, kalau ada adikmu, kakakmu, orang tuamu, suami atau istrimu yang belum percaya kepada Yesus, doakan, bersaksi kepadanya. Minta agar Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita dan keluarga. Sehingga bukan hanya pribadi kita, tapi seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat 54 berkata, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus di Galilea. Tanda yang pertama di Galilea, di Kana, air biasa berubah menjadi air anggur. Tanda yang kedua adalah dia menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Jadi mujizat yang pertama itu adalah dalam pesta perkawinan. Tuhan memperbarui relasi atau hubungan antara suami dan istri. Tetapi mujizat kedua, Tuhan menunjukkan perhatiannya pada hubungan atau relasi orang tua dan anak. Ketika orang tua berdoa, anaknya disembuhkan. Jadi saya percaya bahwa mujizat-mujizat terbesar yang Tuhan ingin lakukan pertama-tama adalah dalam keluarga kita sendiri. Supaya hubungan suami istri menjadi baik. Supaya hubungan orang tua dan anak menjadi baik. Mengalami Tuhan itu tidak harus di gedung gereja loh saudara. Sebab Tuhan ingin pertama-tama kita mengalami Tuhan di mana? Dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya hubungan suami istri penuh dengan damai dan sukacita. Kiranya hubungan orang tua dan anak tidak diwarnai dengan perbantahan. Tapi penuh kasih, saling mendoakan, saling mengampuni. Sebab di sanalah Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Siapa yang percaya Tuhan bisa menyembuhkan dari jarak jauh? Berdoa,
saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat, terima pertolongan, disembuhkan, dilawat Tuhan, didengar doamu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dan siapa yang rindu bahwa mujizat pertama dan kedua itu bicara tentang lawatan Tuhan dalam keluarga. Kita juga berkata Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, baharui ya Tuhan. Kalau itu doa saudara, taruh tanganmu juga di dada. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang rindu mengalami kehadiran Tuhan dalam keluarga kami masing-masing, dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua dan anak. Kiranya kasih Kristus akan mempersatukan kami. Hati yang kaku, hati yang keras, mata rohani yang buta, itu disingkapkan oleh Tuhan. Sehingga kami semua, seluruh keluarga, mengalami kebaikan dan damai sejahtera Kristus bagi kami sekalian. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa besok. Beritahu kepada teman-teman bahwa tiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi ada doa pagi di YouTube channel GB Battle. Kalau Sabtu jam 6 pagi. Share juga apa yang saudara sudah tonton ini kepada orang lain, supaya mereka juga bisa mendapat berkat rohani. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Battle. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.